Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana mengirimkan artikel jurnal pada jurnal yang sudah kita tuju. Dalam dalam mengirimkan suatu artikel, terlebih dahulu perlu dipastikan bahwa artikel yang akan dikirimkan sesuai dengan template yang sudah ada, sesuai dengan gaya selingkung atau gaya penulisan jurnal yang sudah ada. Oleh karena itu, pada setiap jurnal biasanya telah menyediakan template yang bisa digunakan langsung oleh para penulis artikel, sehingga para penulis artikel tidak lagi diharuskan untuk mengatur dokumen, kemudian mengatur besar tulisan dan lain sebagainya. Tata aturannya sudah ada pada template tersebut. Nah, di sini saya mencontohkan pada jurnal Kalangan dengan alamat kalangan.amin.or.id. Nah, template Kalangan ada di sebelah atas, tulisannya template. Tidak semua jurnal template-nya terletak di sebelah atas seperti ini. Terkadang ada di sebelah kanan, tinggal dicari artikel template seperti itu. Kita buka dulu template-nya. Nah, kita buka template-nya sehingga terbuka seperti ini. Baru kemudian kita download ya. Kita download, pilih file, download, kemudian kita download as Microsoft Word ya. Sehingga nanti akan terunduh. Setelah terunduh, kita tinggal membuka template tersebut. Kita buka template tersebut. Kita tunggu sebentar sampai template-nya terbuka seperti ini. Oke. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah membuat artikel ya. Langkah selanjutnya, setelah template terbuka seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita menulis artikel sesuai template ini tanpa merubah ukuran tulisan dan lain sebagainya. Misalnya di sini pada bagian judul tinggal kita tuliskan. Misalnya judulnya adalah pemanfaatan. Contoh seperti ini. Begitu terusnya penulis tinggal ditulis siapa nama penulisnya, abstraknya, dan lain sebagainya. Jika sudah selesai, tinggal disimpan. Ya. Jika sudah selesai, tinggal disimpan. Yang perlu diingat adalah bahwa isi dari artikel tersebut formatnya kita tetap mengikuti format yang sudah ada. Misalnya bentuk abstraknya harus seperti apa kita ikuti. Bentuk abstrak sesuai template yang sudah ada. Ketika artikelnya sudah jadi, ketika sudah fix, artikel sudah selesai kita buat, langkah selanjutnya adalah mengirimkan pada jurnal yang kita tuju. Ya. Untuk bisa mengirimkan artikel pada suatu jurnal, terutama jurnal online, terlebih dahulu kita harus punya akun pada jurnal tersebut. Di sini saya akan mendaftar, ya, saya akan mendaftar terlebih dahulu. Saya bisa klik daftar atau juga bisa saya klik login. Kalau saya klik daftar, nantinya akan langsung masuk seperti ini, masuk pada bagian ini. Tapi kalau misalnya saya pilih login, maka akan muncul halaman untuk login, kemudian di bawah ini ada pilihan daftar. Jadi sama saja, ketika saya klik daftar, nanti akan masuk ke bagian pengisian biodata.
Langkah selanjutnya adalah kita menuliskan biodata kita. Misalnya, contoh seperti ini. Perlu diperhatikan, jika misalnya di dalam eh, misalnya nama kita hanya terdiri dari dua suku kata, misalnya Depik Adi, maka cukup ditulis saja Depik Adi seperti ini. Tapi kalau misalnya terdiri dari tiga atau empat suku kata, maka tiga suku kata pertama kita tuliskan pada bagian nama depan. Misalnya seperti ini. Depik Christine Adi, misalnya seperti ini. Kemudian nama belakangnya ada namanya Depik Christine Adi Santoso. Maka nama belakang cukup tetap ditulis hanya satu kata. Kira-kira seperti itu. Bagaimana kalau ternyata nama kita hanya terdiri dari satu kata saja? Misalnya hanya Budi, seperti tidak ada kepanjangannya, tidak ada Budi Santoso, tidak ada Budi Muhammad dan lain sebagainya. Misalnya tidak ada, maka cukup ditulis yang paling atas kita tulis Budi seperti ini. Nama belakangnya juga sama, kita tulis Budi seperti ini. Oke. Nah, di sini saya contohkan menggunakan nama ini misalnya. Contoh seperti ini. Pada bagian afiliasi, ya, pada bagian afiliasi di sini kita isikan nama institusi kita. Nah, nama institusi kita. Misalnya di sini Devi Kristinadi ini nama institusinya misalnya dia bekerja di ya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita masih kuliah atau masih belajar di suatu kampus, maka di sini bisa dituliskan pada bagian afiliasi nama kampusnya apa. Kemudian pada bagian eh, negara kita pilih Indonesia, kita pilih Indonesia. Pada bagian login di sini di bawah tulisan login, bagian email kita isikan email kita. Misalnya, atau seperti itu misalnya. Memang disarankan menggunakan alamat email ini. Alamat email apa namanya? Alamat email institusi. Tapi kalau misalnya ternyata tidak punya alamat email institusi, bisa misalnya menggunakan alamat Gmail. Misalnya seperti ini. Contoh seperti itu. Nah, kemudian pada bagian nama pengguna, kita bisa tuliskan username yang akan kita gunakan, nama pengguna yang akan kita gunakan untuk login nantinya. Misalnya di sini saya samakan, misalnya Epic seperti ini. Kemudian kata sandi, silakan diisikan kata sandinya minimal 6 karakter. Kemudian di sini ulangi kata sandi, kita ulangi kata sandinya. Nah, jangan lupa di sini kita pilih, ya saya setuju data saya diambil dan disimpan berdasarkan pernyataan privasi. Kita pilih di sini. Sedangkan yang bawah, saya ingin diberitahu ada terbitan dan pengumuman baru, ini opsional. Ini bisa diklik, bisa tidak. Begitu juga dengan mitra bersari, bisa diklik, bisa juga tidak. Kemudian kita pilih daftar. Oh, di sini sudah digunakan nama pengguna lain, nama penggunanya, maka di sini bisa saya ganti misalnya contoh seperti ini. Kita pilih daftar. Jika berhasil, maka akan langsung eh, akan langsung masuk ke halaman beranda kita, halaman dashboard kita dengan tulisan registrasi selesai.
Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Karena kita ingin mengirimkan artikel, maka langkah selanjutnya adalah kita pilih kirim naskah baru. Kirim naskah baru atau submit biasanya tulisannya. Kita pilih kirim naskah baru. Oke, pada bagian ini kita centang saja. Ya, ini kita centang semuanya pada langkah pertama ini, ya, pada serahkan artikel. Langkah pertama mulai ini kita centang. Kemudian pada bagian komentar untuk editor, di sini kita bisa menuliskan eh, semacam surat surat yang nanti akan dibaca oleh editor. Ya, misalnya ya seperti ini. Contoh seperti itu. Isinya bisa macam-macam ya, isinya bisa macam-macam. Kita bisa menuliskan apa maksud kita mengirimkan tulisan tersebut. Misalnya apakah karena kita ingin artikelnya diterbitkan atau karena ada tugas kuliah atau ada tugas dari dosen dan lain sebagainya. Tergantung apa tujuan kita menulis artikel tersebut, kita tuliskan di sini. Semacam sapaan kepada editor. Langkah selanjutnya adalah kita klik yang bagian ini, narah hubung korespondensi, kita klik, ya saya ingin dihubungi terkait naskah ini, kemudian yang bawah juga kita klik, saya setuju data saya diambil dan disimpan berdasarkan pernyataan privasi. Kita klik saja. Langkah selanjutnya adalah simpan dan lanjutkan. Nah, pada bagian ini kita akan mengunggah, kita akan mengupload file artikel kita, artikel yang kita kirimkan. Kita pilih unggah file, kita pilih unggah file, kemudian kita cari artikel kita ada di mana. Ini sudah saya siapkan sebagai contoh. Kita tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai seperti ini, akan muncul tulisan file jenis apa ini. Silakan dipilih file utama naskah. Ya. Pilih file utama naskah. Kemudian simpan dan lanjutkan. Klik simpan dan lanjutkan. Pada bagian masukkan metadata, kita akan memasukkan data-data terkait artikel kita, mulai dari judulnya, abstraknya, pengarangnya, misalnya ada tambahan dan lain sebagainya. Sini karena tadi sudah saya copy judulnya, tinggal saya pastekan di sini. Ya. Penulisan judul besar kecil ini disesuaikan dengan template tadi. Karena tadi di templatenya menggunakan besar semuanya, maka kita gunakan besar semuanya. Abstrak, kita tuliskan abstraknya di sini. Abstrak artikel kita. Kita bisa copy dari file naskah kita atau kita tuliskan ulang, terserah kita. Misalnya di sini saya tuliskan saja, akan hanya sebagai contoh. Seperti ini, jika sudah selesai, pada bagian daftar kontributor di sini kita bisa edit ya. Misalnya, oh ini namanya ada yang salah, kita edit misalnya seperti ini. Tinggal diedit, disesuaikan ya, tinggal disesuaikan namanya. Jika sudah, nanti di bawah pilih simpan. Atau misalnya oke, artikelnya ditulis oleh 2 orang atau lebih, kita bisa tambahkan di sini, tambahkan kontributor. Kita tambahkan sampai selesai semuanya ya, sesuai dengan isian yang ada. Selanjutnya, pada bagian kata kunci, kita tuliskan kata kuncinya. Kata kunci pada eh, artikel kita. Kata kunci apa? Biasanya kata kunci itu kan ada di bagian bawah abstrak ya, di bawahnya abstrak. Tinggal kita tinggal kita ketikkan saja. Misalnya
Kata kunci biasanya lebih dari minimal adalah 3 buah kata kunci. Untuk memisahkan antara kata kunci pertama dengan kata kunci selanjutnya, ini tinggal setelah selesai seperti ini kata kunci pertama, kita ketikkan tanda koma. Kemudian kita tambahkan lagi, tanda koma lagi, kemudian terus sampai semua kata kunci masuk. Jika sudah selesai, semuanya sudah selesai, pastikan isiannya sudah sesuai dengan artikel yang kita kirimkan. Kemudian kita pilih simpan dan lanjutkan. Nah, di sini ada halaman konfirmasi. Apakah naskah yang sudah kita inputkan tadi, data-datanya sudah kita unggah dan lain sebagainya sudah sesuai atau belum? Jika sudah, kita pilih selesaikan kirim naskah. Kalau misalnya masih ragu, kita bisa mengulangi. Kita bisa cek ulang. Kita bisa klik ulang di sini. Jika memang ternyata sudah selesai semuanya, kita pilih selesaikan kirim naskah. Pastikan ketika kita klik selesaikan kirim naskah, yang kita lakukan adalah sudah selesai di awal-awal semua data sudah kita masukkan. Karena ketika kita klik selesaikan kirim naskah, maka kita tidak bisa mengulang proses pengiriman naskah tersebut. Ya, di sini karena sudah selesai semua, saya klik selesaikan kirim naskah. Saya klik OK. Nah, jika sudah selesai seperti ini, pengiriman naskah selesai, apa selanjutnya terserah. Kita mau ngapain lagi? Apakah mau melihat apa namanya review naskah ini? Maksudnya review naskah ini berarti kita ingin melihat apakah naskah tadi sudah berhasil dikirim. Kita pilih misalnya review naskah ini. Maka akan muncul halaman seperti ini. Akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah naskah yang sudah kirim tadi. Ini adalah komentar untuk editor tadi. Tinggal diklik, nanti akan kelihatan. Ya. Nah, ini adalah email yang kita kirimkan ke editor. Terus seperti itu. Termasuk sudah sampai mana proses naskah ini nanti akan muncul di sini nanti. Kemudian misalnya kita ingin mengirim naskah baru, mengirim artikel baru, tinggal kita pilih saja kirim naskah baru, kemudian mulai dari langkah yang pertama tadi. Atau oke sudah selesai, saya ingin eh, ke dashboard ke beranda saya. Kita pilih saja kembali ke dashboard. Nah, ini adalah bukti bahwa naskah kita sudah selesai kita upload. Ya, ini adalah bukti bahwa naskah kita sudah selesai kita upload. Kita bisa melihat seperti ini sehingga kembali ke halaman yang tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau misalnya ternyata bukti pengiriman naskahnya harus dikirimkan, misalnya seperti itu, maka bagian ini bisa di screenshot, kemudian bisa dijadikan sebagai bukti pengiriman naskah. Itu kira-kira proses pengiriman artikel pada suatu jurnal sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.